Pendidikan yang holistik komprehensif adalah pendidikan yang bertujuan memberikan kebebasan siswa didik untuk mengembangkan diri, tidak saja secara intelektual, tetapi juga memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan, sehingga tercipta manusia Indonesia yang berkarakter kuat yang mampu mengangkat harkat bangsa. Mewujudkan manusia yang merdeka sebagaimana yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia utuh merdeka yang hidup lahir batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Sedangkan pendidikan holistik komprehensif adalah pendidikan holistik yang berbasis pada multi pendekatan, seperti pendekatan psikologi, pendekatan multi pendekatan, seperti pendekatan karakter, pendekatan sosial, emosional, spiritual, intelektual, dan lain sebagainya. Pendidikan holistik komprehensif juga pendidikan holistik yang terjadi pada seluruh aspek atau komponen pendidikan seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu, Indonesian Heritage Foundation di Jakarta misalnya mempelopori praktek model pendidikan holistik yang berbasis karakter untuk level taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD. Model pendidikan ini menerapkan teori-teori sosial, emosi, kognitif, fisik, moral, dan spiritual. Model ini diharapkan dapat memampukan siswa berkembang sebagai individu yang terintegrasi dengan baik secara spiritual, intelektual, sosial, fisik, dan emosi yang berpikir kreatif secara mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan holistik komprehensif adalah pendidikan yang bertolak dari filsafat tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam jagat raya, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Hasil kajian terhadap semua aspek ini selanjutnya digunakan untuk merumuskan berbagai komponen pendidikan, yakni visi, misi, tujuan, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan lingkungan, kerjasama, dan penilaian. Dengan demikian, pendidikan holistik komprehensif memiliki ciri-ciri dan corak yang bersifat reflektif. Integrasi kurikulum mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, pengembangan sumber daya manusia, dan memanfaatkan seluruh pendekatan dan metode pembelajaran yang memadukan antara yang berbasis pada guru dengan yang berbasis pada siswa. Pendidikan holistik lahir sebagai respon positif dan bijaksana atas krisis ekologi, budaya, dan tantangan moral abad ini yang bertujuan untuk mendorong kaum muda sebagai generasi penerus agar dapat hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang saling pengertian dan secara berkelanjutan serta ikut berperan dalam pembangunan masyarakat. Pendidikan holistik berkembang sekitar tahun 1960 sampai 1970 sebagai akibat dari keprihatinan merebaknya krisis ekologis, dampak nuklir, polusi kimia dan radiasi, kehancuran keluarga, dan hilangnya masyarakat tradisional, hancurnya nilai-nilai tradisional serta institusinya. Namun, sampai saat ini banyak model pendidikan yang berdasarkan pandangan abad ke-19 yang menekankan pada pembelajaran yang terkotak-kotak, pembelajaran non-sistematik, pembelajaran di mana fisik yang diutamakan yang membuat siswa sulit untuk memahami relevansi dan nilai antara yang dipelajari di sekolah dengan kehidupannya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya sistem pendidikan yang terpusat pada siswa yang dibangun berdasarkan asumsi komunikatif, menyeluruh, dan demi pemenuhan jati diri siswa dan guru. Sistem pendidikan holistik inilah yang mampu memenuhi cita-cita pendidikan ini. Kemudian beberapa tokoh klasik yang dapat dianggap sebagai perintis pendidikan holistik diantaranya yaitu ada Johann Pestalozzi dan Francisco Ferrer. Selain itu, terdapat pula tokoh lain yang dianggap sebagai pendukung pendidikan holistik yaitu ada Paul Gottman, ada Abraham Maslow, dan Paulo Freire. Gagasan dan pemikiran inti dari para perintis pendidikan holistik sempat tenggelam sampai dengan terjadinya loncatan paradigma kultural pada tahun 1960-an. Memasuki tahun 1970-an mulai ada gerakan untuk menggali kembali gagasan dari kalangan penganut aliran holistik. Perkembangan gagasan pendidikan holistik mulai mengalami kemajuan yang signifikan terjadi ketika dilaksanakan konferensi pertama pendidikan holistik nasional yang diselenggarakan oleh Universitas California pada Juli 1979. Dari semenjak itu, pendidikan holistik mulai diperkenalkan dan dipraktikkan di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia dengan sebutan yang berbeda-beda.
Baiklah, selanjutnya yaitu akar landasan pendidikan holistik komprehensif. Pendidikan holistik komprehensif sebagaimana dimukakan di atas memiliki landasan normatif atau filosofis, psikologis dan sosiologis, epistemologis dan historis. Beberapa landasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu secara normatif. Pendidikan holistik komprehensif dapat dijumpai dalam berbagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu yang diturunkan Tuhan serta penjelasannya yang diberikan para nabi dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu turuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Jadi di dalam Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa kita disuruhkan untuk mengikuti ajaran agama Islam, dan kita tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran yang telah diberikan setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Selanjutnya yaitu yang mengacu kepada manusia selain dimensi proses kejadiannya, juga mengacu kepada manusia sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Istilah al-nas yang mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, yang mana keberadaan manusia ini membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Akar landasan pendidikan holistik dan komprehensif secara filsuf dapat dijumpai pada penjelasan dari para filsuf sejak zaman Yunani kuno, filsuf Muslim hingga saat ini yang mengamuk tentang jiwa manusia secara utuh. Al-Farabi misalnya, salah satu filsuf. Selanjutnya yaitu desain konsep pendidikan Islam holistik komprehensif. Desain pendidikan Islam holistik komprehensif pada dasarnya adalah upaya menginstruksi seluruh komponen pendidik, visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, berikan tenaga pendidikan, lulusan, pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan, lingkungan, kerjasama dan evaluasi dengan berdasarkan pada akar-akar landasan normatif, psikologis, sosiologis, kultural, filsafat, keilmuan, menjadi ideologi dan tasawuf, sehingga konsep pendidikan tersebut mampu melahirkan manusia seutuhnya. Manusia diserukan untuk berpikir dengan logis, psikologisnya. Kajian yang bersifat akademis terhadap pendidikan holistik komprehensif ini sesungguhnya telah lama dilakukan di Barat, sedangkan di Indonesia kajian tersebut secara akademik belum banyak dilakukan, walaupun dalam ucapan dan kebijakan sering disinggung. Sekian, terima kasih.